strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual yaitu pembelajaran yang diorganisir secara individual dengan orientasi pemberian kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan sendiri dengan tujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Menurut Khotimah dan Setiawan 2019 menyatakan bahwa dalam pembelajaran individual yang ditandai dengan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dibandingkan guru. Menurut Wolford, pembelajaran individual adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya. Fungsi strategi pembelajaran individual. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual adalah perancangan aktivitas belajar mandiri bagi anak dengan fungsi sebagai pendorong untuk mencapai prestasi sehingga anak dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut Kadiman tahun 2016 ada 3 motivasi belajar untuk anak. Yang pertama, manusia mendorong untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, dan yang ketiga menyeleksi perbuatan. C. Model pembelajaran individual. Menurut Hamzah 2008 ada beberapa model pembelajaran, diantaranya yaitu model pembelajaran pengajaran tidak langsung, yang kedua model pelatihan kesadaran, yang ketiga model siantik, yang keempat sistem konseptual, dan yang terakhir model pembelajaran pertemuan kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan 4 metode dan teknik pembelajaran kelompok, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal pembelajaran, dan yang keempat model modifikasi tingkah laku. Jenis pembelajaran individual. Pembelajaran individual terdapat beberapa jenis atau bentuk metode pembelajaran yang bisa digunakan menurut Winkel 1996 Mularasi 2007-5-6, yaitu pembelajaran berprogram merupakan sebuah metode yang harus dipecahkan menjadi langkah-langkah kecil, diurut dengan cermat dan diarahkan untuk mengurangi kesalahan. Pembelajaran dengan tutor adalah menurut Winkel 1996 pembelajaran dengan tutor atau guru privat dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode tanya jawab, yang kedua metode penjelasan langsung, yang ketiga metode pemberian tugas, yang keempat metode diskusi. Beberapa jenis pembelajaran dengan tutor. Pertama itu metode penjelasan langsung atau direct explanation method. Metode ini melibatkan tutor memberikan penjelasan secara langsung dan jelas kepada peserta didik. Yang kedua, metode pemberian tugas atau assignment method. Metode ini melibatkan tutor memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di luar waktu belajar. Yang ketiga, metode diskusi atau discussion method. Metode ini melibatkan interaksi antara tutor dan peserta didik dan di dalam diskusi kelompok kecil atau diskusi 1 lawan 1. 3. Metode latihan. Metode ini melibatkan peserta didik dalam melakukan latihan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Tutor memberikan umpan balik dan saran kepada peserta didik untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami materi. Belajar tuntas atau mastery learning adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang ditetapkan untuk setiap unit bahan pembelajaran, baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan kata lain, apa yang dipelajari siswa dapat dikuasai dengan sepenuhnya. 4. Pembelajaran dengan modul merupakan satuan program dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, suatu program yang terkecil dalam pembelajaran yang dipelajari oleh siswa sendiri secara mandiri, perorangan, atau diajarkan siswa kepada dirinya sendiri. Jelaskan 3 fungsi utama yang Anda jelaskan tadi. Oke, 3 fungsi utama motivasi belajar itu ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Artinya itu manusia di sini sebagai motor penggerak dari kegiatan yang dia lakukan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Maksudnya di sini memberikan arah dari perbuatan yang dia lakukan agar sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Artinya di sini menentukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan atau yang harus dia lakukan sesuai dengan tujuan. Jadi di sini manusia berperan penting dalam menentukan motivasi belajar ya. Iya, karena di sini manusia ini berperan sebagai motor penggerak dari kegiatan yang dia lakukan itu ya, Zira. Oke. Jadi dari materi yang dijelaskan tadi, coba jelaskan model interaksi sosial dalam pembelajaran. Model pembelajaran interaksi sosial merupakan model yang menekankan pada adanya hubungan antara siswa dengan lingkungan sekolah.
Model pembelajaran interaksi sosial dapat memberikan wawasan berpikir kepada peserta didik tentang sikap atau perilaku yang harus dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan model ini juga dapat mengajarkan siswa tentang bagaimana bersikap dan menghadapi kondisi masyarakat sosial yang ada. Jadi intinya model interaksi sosial dalam pembelajaran ini mengajarkan anak untuk berperilaku sopan, santun, dan lain sebagainya. Seperti itulah. Dari materi yang Anda jelaskan tadi, berikan contoh bagaimana model interaksi sosial dalam pembelajaran. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa model pembelajaran interaksi sosial yaitu model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta didik dengan kehidupan lainnya. Adapun contoh model interaksi sosial dalam pembelajaran yaitu yang pertama, siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bertanya kepada guru saat tidak memahami materi yang diterangkan, melakukan diskusi dengan teman-teman sekelasnya, dan melakukan kerja kelompok dengan teman untuk mengerjakan tugas. Mungkin itu saja. Berarti intinya adanya interaksi timbal balik anak dengan anak-anak lainnya. Ya, seperti itu.